Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan baca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT ini secara pengertian adalah salah satu instrumen analisis berdasarkan kondisi internal dan eksternal dari suatu wilayah. Nah, metode analisis untuk menggambarkan kondisi dan metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah atau proyek berdasarkan faktor internal dan eksternal. Nah, jadi SWOT ini menjadi salah satu cara untuk kita untuk menganalisa bagaimana kondisi eksternal dan internal dari suatu wilayah. Jadi di dalam internalnya kita melihat potensi dan masalahnya, dan eksternalnya kita melihat peluang dan tantangan dari luar wilayah yang kita kaji. Nah, SWOT ini nantinya sangat berguna bagi bisa menjadi salah satu cara bagi kalian untuk merencanakan sebuah perencanaan. Nah, jadi perencanaan itu selain berdasarkan pada kondisi yang internal ya, yang ada di wilayah kalian berdasarkan karakteristik yang kalian buat atau analisis yang kalian buat. Nah, perencanaan juga harus diawali dengan sebuah metode untuk menyusun perencanaan. Jadi ada logika berpikir yang jelas mengapa kamu akhirnya mau mengatasi masalah misalnya pengangguran, mau mengatasi masalah kependudukan ataupun yang lain. Nah, itu di salah satu caranya yang bisa dibuat dan paling mudah mungkin dan paling familiar bagi kalian adalah dengan metode SWOT ini. Oke. Faktor internal, nah ini hanya mengulang saja seperti apa yang sudah kalian pahami bersama. Jadi faktor internal adalah bicara kekuatan dan kelemahan, strength dan weakness. Jadi kalau strength adalah hal positif yang ada di wilayah itu, baik dari sektor fisik, sosial, ekonomi, ataupun dari satpras dan tata ruangnya. Misalkan contohnya dari fisiknya dia lahannya subur, dari sosialnya masyarakatnya pendidikannya tinggi, dari ekonominya PDRB-nya tinggi. Itu adalah kekuatan. Sedangkan weakness itu adalah kelemahan yang kalian dapatkan dari analisis ataupun karakteristik yang sudah kalian buat. Contohnya ternyata wilayah kalian itu secara fisik rawan akan bencana letusan gunung Merapi, misalnya gunung api. Kemudian dari sosialnya, walaupun pendidikannya tinggi, tadi kekuatannya pendidikan tinggi, tetapi masyarakatnya banyak pengangguran. Nah, atau dari sarprasnya, sebaran fasilitas umumnya tidak merata di setiap wilayah. Nah, itu yang bisa menjadi weakness dari wilayah tersebut dari internal. Nah, sedangkan eksternal adalah yang ada di luar wilayah itu. Yang pertama ada opportunity dan ancaman. Nah, kalau opportunity itu adalah sesuatu dari luar yang memberikan keuntungan. Jadi ada sebuah perubahan atau sebuah inovasi atau sebuah perkembangan yang ada di luar wilayah itu, misalnya di kabupaten yang lain atau di provinsi yang lain atau perkembangan di secara nasional atau yang dari dunia internasional yang bisa memberikan keuntungan bagi wilayah yang kita kaji. Misalnya saat ini Indonesia, Pak Jokowi senang membangun jalan tol dan ternyata jalan tol itu melewati wilayah yang kita kaji. Nah, misalnya kalian Kabupaten Demak, ternyata Kabupaten Demak itu dilewati oleh jalur tol. Nah, sehingga itu bisa menjadi peluang bagi wilayah kalian untuk mengembangkan wilayahnya. Mau diapakan dengan adanya jalan tol? Apakah itu bisa digunakan untuk membantu distribusi barang, distribusi kerajinan yang dibuat di wilayah kalian atau tidak? Nah, itu menjadi sebuah peluang. Nah, sedangkan ancaman ini biasanya dari luar, yang dimana ancaman ini mengganggu atau bisa mengakibatkan potensi kekuatan strength yang ada di wilayah kalian itu menjadi tidak bisa optimal atau malah bersaing. Contohnya tadi kekuatan strength tempat kita adalah kita itu lahan pertaniannya subur, wilayahnya subur. Tapi ancamannya apa? Ternyata di wilayah sekitar kita itu semuanya juga lahan pertanian. Nah, semuanya karena berada di lereng gunung api, maka wilayah di sekitar kabupaten sekitar kita juga memiliki peluang yang sama, yaitu apa? Lahan pertanian itu bisa menjadi ancaman kalau kita tidak bisa mengoptimalkan atau kita tidak bisa bersaing untuk memanfaatkan itu, maka kita bisa kalah dengan wilayah lain yang memiliki potensi yang sama. Jadi trade itu berkaitan dengan potensi. Jadi kita sama-sama memiliki potensi yang sama sehingga itu bisa menjadi ancaman. Atau bisa juga bukan berdasarkan potensi tetapi dari kebijakan nasional. Misalnya kita
tadi kita lahannya subur, pertaniannya melimpah. Tetapi ada kebijakan dari negara yang lebih mengedepankan impor bahan pokok hasil bumi. Nah, itu bisa menjadi ancaman bagi kabupaten atau kota yang kalian kaji, bisa menjadi ancaman. Kenapa? Karena pemerintah lebih pro pada impor, sedangkan kalian itu menghasilkan. Nah, kalau kalian menghasilkan berarti ketika kalian akan menjual bahan lahan hasil pertanian yang kalian punyai itu akan bersaing dengan bahan-bahan baku atau lahan hasil pertanian yang dari luar negeri yang diimpor oleh pemerintah. Oke. Jadi kalau strength itu potensi yang dimiliki oleh wilayah kalian. Kalau weakness itu permasalahan yang dimiliki oleh wilayah kalian secara internal yang didapat dari analisis internal. Kalau eksternal kalian harus melihat di luar wilayah kalian. Bagaimana perkembangan kabupaten-kabupaten sekitar, melihat bagaimana negara nasional secara nasional atau dari internasional misalnya. Seperti itu. Oke. Ini untuk penjelasan. Nah, jadi matrix SWOT, ini yang harus dipahami. Jadi kita itu membandingkan internal dengan eksternal, bukan internal dengan internal atau eksternal dengan eksternal. Oke, jadi ketika kita punya peluang, ketika kita punya kekuatan, maka kita bandingkan kekuatan itu dengan peluang yang ada, dikaitkan dengan ancaman yang ada dari luar. Jadi ketika strategi strength dan opportunity, kekuatan untuk mengoptimalkan peluang. Jadi ada peluang, ada kekuatan. Jadi bagaimana itu bisa didorong untuk dapat dioptimalkan. Nah, sedangkan threat ada ancaman. Nah, jadi ada ancaman dari luar, tapi kita punya kekuatan dari dalam. Jadi bagaimana kekuatan ini dapat meminimalisir atau menanggulangi ancaman yang datang dari luar. Nah, sedangkan weakness, jadi weakness ini kelemahan kita. Ketika kita punya kelemahan dan ada opportunity, bisa nggak peluang itu untuk meminimalisir kelemahan yang kita punya? Oke, jadi kelemahan yang kita punya itu dapat ditanggulangi oleh peluang yang ada di luar. Tetapi ketika kelemahan dan ancaman itu dijadikan satu, maka kita berpikir kita sudah punya kelemahan apa dan ada ancaman apa. Jadi bagaimana kita bisa menghindari ancaman ini dan juga bisa menghindari permasalahan yang kita miliki. Jadi jangan sampai permasalahan ini malah memperburuk kondisi di dalam wilayah kita akibat ancaman yang ada di luar. Oke, ini. Jadi yang perlu dipahami adalah ini. Jadi tidak ada strength dan weakness atau opportunity dengan threat, tapi adanya S. Kalau misalnya kalian bikin singkatan itu SO, ST, WO, dan WT. Tidak ada SW dan OT. Oke, ini. Oke, jadi analisis SWOT dalam bentuk diagram. Nah, kuadran 1 itu yang di sini. Oke. Ada sesuatu yang menguntungkan di mana kekuatan yang dimiliki dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini diterapkan penyanyi dengan menguatkan dan meningkatkan kekuatan dan peluang. Jadi adanya banyak sekali opportunity dan ada juga kekuatan di sini. Jadi itu kuadran 1. Sedangkan kuadran 2 banyak sekali. Nah, ini tadi yang sama seperti tadi ya. Ini adalah strength, ini adalah weakness, ini opportunity, ini adalah threat. Jadi ketika di kuadran 1 strength dan opportunity-nya banyak di sini, maka ini bisa menjadi strategi utama untuk mengembangkan wilayah kalian. Sedangkan kuadran 2 ini bisa menjadi mungkin keunggulan kedua atau bisa jadi menjadi unggulan pertama, di mana kekuatan yang kita miliki itu untuk mengatasi permasalahan atau ancaman yang akan muncul. Nah, Pak, apakah kita 1 atau 2 dulu? Atau 3 atau 4 dulu? Nah, seperti tadi, atau SW, SO, ST atau SO, atau WO, WT. Mana yang kita pilih adalah kita melihat, menimbang. Mana yang bisa diterapkan lebih dahulu. Dan yang lebih banyak menguntungkan bagi wilayah kalian. Apakah mengedepankan potensi dan peluang yang ada, atau menggunakan potensi untuk mengatasi setiap ancaman yang muncul, atau bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada itu untuk mengatasi masalah. Oke, karena itu bisa jadi menurut kalian kalau itu masalah yang kalian miliki tidak segera diatasi maka akan menghambat pertumbuhan perkembangan wilayah, maka kalian bisa memilih itu dulu untuk jadi perencanaan utama, atau dengan melihat opportunity dan strength itu kalian tidak merasa itu akan jadi masalah, kalian berpikir bahwa permasalahan dan ancaman yang ada di wilayah kalian itu akan berbahaya bagi wilayah kalian dan harus segera diatasi, maka kalian bisa memilih kuadran ketiga, 4 terlebih dahulu untuk dikembangkan atau direncanakan. Nah, tahapannya sudah pasti. Kalau suatu itu kita butuh pengumpulan data seperti yang sudah kalian buat.
Kalian menganalisa aspek fisik, sosial, ekonomi, dan juga perencanaannya. Kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, analisis dengan grafik SWOT tadi, kalian kemudian membuat keputusan. Mau yang mana? Mau mengedepankan peluang dan potensi, atau potensi dengan ancaman, atau peluang dengan kelemahan, atau kelemahan dengan ancaman. Itu yang bisa kalian pilih, dipertimbangkan berdasarkan hasil analisis SWOT. Manfaatnya apa? Nah, SWOT digunakan untuk membantu merumuskan strategi. Nah, ini strategi. Namun juga banyak digunakan untuk memiliki berbagai manfaat, antara lain menyesuaikan perkembangan zaman. Kenapa? Karena di sini dilihat dari potensi dan ancaman dari luar. Oke, nah, karena apa? Potensi dan ancaman itu selalu berkembang, itu terlihat dari perkembangan zaman. Kemudian internal dan eksternalnya dilihat, tidak hanya internal tapi juga eksternal. Bisa mengatasi masalah, kemudian bisa mengetahui posisi. Posisinya dari mana? Jadi posisi wilayah kita itu dari wilayah yang lain. Apakah kita itu bisa, bagaimana wilayah kita dibandingkan dengan wilayah sekitar? Kita punya potensi lahan yang subur, apakah di wilayah sekitar juga sama? Kita punya permasalahan, misalnya pengangguran, apakah di wilayah yang lain juga sama? Dan seterusnya. Untuk menciptakan inovasi dan kemampuan perusahaan untuk perusahaannya untuk menjalankan bisnisnya di hadapan para pesaing. Termasuk wilayah kita, bagaimana wilayah kita, wilayah kajian kalian, kabupaten atau kota yang kalian kaji, itu dapat bersaing dengan wilayah-wilayah sekitar. Baik di provinsi yang sama, atau antar provinsi, ataupun antar negara. Ini untuk kelebihannya, ya ini untuk melihat dari sudut pandang general ke spesifik, untuk solusi dan teknik analisis interaksional, dan memberikan kesempatan untuk memahami kelemahan. Nah ini. Tapi kelemahannya, SWOT itu berkembang di masa ketika kondisi lingkungan statis, sehingga ada yang menganggap tidak valid untuk diterapkan di masa sekarang. Ya, kelemahannya karena SWOT itu datanya dianggap continue sepanjang setelah kita direncanakan. Jadi tidak mempertimbangkan berbagai potensi kemungkinan adanya perubahan-perubahan yang drastis yang terjadi dalam kurun waktu yang pendek. Nah, itu. Nah, untuk prioritasnya, ini memang untuk prioritasnya tidak bisa menggunakan analisis ini. Analisis SWOT hanya menentukan apa saja strategi yang bisa kalian buat dari potensi, masalah, peluang, dan ancaman. Nah, tetapi kalian mau yang mana yang kalian pilih? Apakah mau mengambil yang kuadran 1, 2, 3, atau 4 tadi adalah berdasarkan kebijakan atau berdasarkan pola pikir yang kelompok. Kalau di sini kelompok, berarti kelompok kalian pilih yang menurut kalian itu lebih penting, lebih urgent. Tapi di dalam perencanaan itu dikaitkan dengan visi misi kepala daerah, dikaitkan dengan kondisi saat ini, mana yang bisa dikembangkan, mana yang tidak bisa dikembangkan di wilayah itu. Nah, ini saya contohkan. Jadi kalau untuk perencanaan seperti apa sih? Nah, nanti kalian akan bisa membuat ini. Kalian membuat apa? Kalian mengelis dulu. Jadi di bagian subbab perencanaan itu kalian mulai dengan ini. Jadi kalian list dulu apa potensi yang dimiliki oleh wilayah kalian. Apa masalahnya? Nah, ini kan sudah di bab sebelumnya. Tapi ditambahkan apa peluang yang ada dan apa ancaman yang ada. Oke. Kemudian misalnya contoh di sini. Potensi adalah lahan subur, usaha produktif banyak, aksesibilitas baik. Ancamannya bencana, pengangguran, infrastruktur yang tidak merata. Tapi peluangnya apa? Pertama ada pembangunan jalan tol, kemudian merupakan kawasan strategis provinsi. Ancamannya persaingan komoditi pertanian nasional. Jadi banyak sekali wilayah lain yang punya lahan pertanian yang subur. Kemudian perkembangan wilayah sekitar yang lebih pesat daripada wilayah kita. Nah, bisa menjadi ancaman. Nah, kemudian apa yang kita bisa buat? Nah, ketika kalian membuat ini, kalian bisa buat berdasarkan potensi dan peluang yang ada. Tadi potensinya salah satunya kalian lahan pertanian, kemudian ada opportunity-nya sebagai kawasan strategis provinsi, maka kalian membuat perencanaan kawasan strategis sektor pertanian untuk mendukung rencana kawasan strategis provinsi. Nah, kemudian strength dan threat-nya. Nah, kalian tadi punya peluang apa? Lahan pertanian. Tapi ancamannya apa? Ancamannya adalah adanya kawasan pertanian di secara nasional itu banyak. Jadi kalian membuat bagaimana perencanaan sistem kelola kawasan pertanian terpadu. Sehingga setiap lahan pertanian, kawasan pertanian yang ada di wilayah kalian itu mampu bersaing dengan wilayah yang lain. Nah, ini bentuk weakness dan opportunity. Weakness-nya tadi apa? Weakness-nya tadi ada pengangguran. Peluangnya apa? Peluangnya ada dibangun jalan tol dan
kawasan strategis. Jadi bagaimana kalau kita membuat industri pengolahan pertanian, di mana industri pengolahan pertanian itu untuk mendukung kawasan strategis dan juga untuk menekan pengangguran yang ada di wilayah kalian. Nah, terus kemudian untuk weakness dan ancaman, weaknessnya tadi adalah banyak pengangguran, threat-nya adalah perkembangan wilayah yang lain. Nah, berarti kalian bagaimana caranya kalau kita bisa mengatasi permasalahan dan juga bisa menghalau ancaman, berarti meningkatkan kemampuan SDM dan perencanaan lapangan pekerjaan. Sehingga jika SDM-nya bagus, kemudian lapangan pekerjaan banyak, maka kalian tidak perlu khawatir dengan ancaman tadi, adanya persaingan antar wilayah, sehingga wilayah kalian itu tetap mampu bersaing dengan wilayah sekitar. Oke, nah kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan, SWOT ini hanya mengantar saja, karena menurut saya banyak sekali dari antara kalian sudah sering menggunakan SWOT ini untuk tugas ataupun yang lain. Jadi apabila nanti ada pertanyaan, monggo silakan, di psikologi nanti ada tempat diskusi dosen dan mahasiswa dengan dosen, silakan ditanyakan di sana atau bisa bertemu langsung di ruangan atau via WA untuk materi SWOT untuk perencanaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.